dengan atas kehadiran seorang kakek-kakek, karena saya acara dengan datangnya seorang kakek-kakek pakai sepeda ontel. Akhirnya acara saya cukup selesai karena juga ini waktu. Saya takut ada kehadiran dari sana hadir. Saya juga berpikir, karena kenapa sepeda ontel kok mau kesini sedangkan jalan luas ya. Itu suatu tanda, makanya acara saya ya selesai di sini. Tapi saya bersyukur dengan atas kehadiran kakek dengan sepeda ontelnya, sampai akhirnya saya menyadari jangan sampai kenikmatan dan disitulah Ibunda di pantai selatan serta Ibunda di utara juga. Karena beliau bersifat ramah tamah, tidak menyukai pertengkaran, tetapi apabila ada yang buat beliau terus pojokkan, maka beliau sama seperti kalian memiliki amarah. karena saya juga mau maaf kan, kemungkinan ini dengan pribadi saya kayak gitu. Kenapa dia untuk menantang saya? Saya tidak mau pertarungan ini di tempat lokasi, di tempat orang-orang banyak kan gitu. Karena di kampung saya itu kan rapat rumah-rumah, akhirnya banyak. Saya minta izin lokasi Cibendo, karena saya tidak mau orang lain kena himbas hawa atau auranya. Saya sendiri yang datang, ya akhirnya dengan 3 berambut panjang sampai ke air, ke laut, berambut api. Itu satu lagi, justru saya pengen tahu siapakah yang berambut api itu, dan siapakah yang rambutnya dari sampai ke air kan gitu sih, rambut panjang gitu. Tapi baru sekali ini, makanya kita langsung di lokasi, karena dia rambut sampai ke air kan, jadi begitu panjangnya rambutnya. Maaf, kalau saya terus terang, karena jin itu lebih pintar, tapi manusia lebih pintar. Sifat saya berhati-hati, saya tidak mau dibohong. Itulah sifat saya. Terus pasti kalau orang menyimpulkan itu adalah bahaya, makanya saya berhati-hati. Sekarang kakek kebetulan hadir, kakek bersepeda ontel. Saya juga di situ berpikir ini adalah pasti utusan. Saya diutus. Saya juga berterima kasih dengan atas kehadirannya, karena saya menikmati dengan acara tersebut. Kebetulan sekarang hadir, bolehkah saya bertanya? Itu jawabannya pendekar rambut api dengan
maaf ya, saya mau bertanya, apakah ada semacam makhluk di sini yang mengotori dan menjerumuskan dalam arti membelencongkan manusia gitu? Banyak makhluk halus seperti Dewi Aratani atau Dewi Lancar juga dulunya beliau sama seperti manusia. Kenapa disebut lancar? Karena beliau tinggal suami. Ketika itu beliau merantau sehingga beliau tiba di pantai selatan. Boleh diterjemah ya? Maaf Pak. Dengan dua orang yang sedang bertapa. Beliau dinasihati agar bertapa di pantai selatan. Beliau pun bertapa sampai beliau hilang di pantai selatan. Beliau bertemu dengan Ibu Ratu di pantai selatan. Lalu beliau Yang suatu membuka komunikasi rasakan kesetahan hati Bunda Ratu kan, saya juga merasa kesedihan apa yang kata ceritakan ini kan, sampai menembuskan hati saya juga mohon maaf karena saya pun ditugaskan oleh Bunda Ratu untuk mendamaikan, makanya saya berani seperti ini meluruskan. Kebanyakan orang menuduh bahwa Bunda Ratu adalah meminta tumbal, bahwa itu tidak. Makanya itu tidak. Bunda Ratu tidak mau meminta tumbal, tidak. Bahkan acara kadang-kadang suka pakai kepala kerbau, itu adalah bukan Bunda Ratu. Makanya kalau orang yang dekat, maaf, saya bertanggung jawab. Siapapun yang berdekat mengatasnamakan Bunda Ratu, bahkan dia meminta tumbal, itu adalah palsu. Silakan berhadapan dengan saya. Bunda Ratu itu memang seorang makhluk halus. Ibunda Ratu pantai selatan itu adalah makhluk halus. Dan atau juga disebut dengan Dewi Lancar itu memang awalnya manusia, tetapi karena beliau bertapa di pantai selatan sehingga beliau menghilang di situ dan beliau menjadi jin. Anak buahnya Ratu Pantai Selatan, tapi maaf, bukan Ibunda Ratu. Hanya Ratu Pantai Selatan itu banyak. Dewi Nawang Wulan serta adiknya Dewi Nawangsi itu juga bisa disebut gelar Tapi tetap kan tidak bisa. Kenapa? Dia itu kan berbeda. Dalam arti bukan satu itu kan. Memang masing-masing punya kekuasaan. Memang antara Nawang Wulan dengan Bunda Ratu itu kan dalam arti satu itulah kan. Makanya saya datang ke sini intinya ingin meluruskan. Saya takutnya di sini banyak makhluk-makhluk yang akan melencengkan umat manusia. Karena di sini saya pun misalkan dalam waktu sedikit tahu tentang pasal penjaga-penjaga 4 penjuru kerawangan itu, masuk yang wilayah laut. Makanya jangan memancing dalam hati apa gitu ya. Kenapa saya buka? Sedikit saya buka. Kenapa yang disebut dengan Karawang Misteri? KM20, Karawang Misteri. Saya putar-putar Karawang. Kenapa misteri? Karena masih dalam masih banyak yang tersimpan rahasia-rahasia di
itu saya secara pribadi insya Allah saya sedikit tahu informasi seperti itu. Kemungkinan yang lain kan bukan itu. Saya ingin membersihkan sedikit demi sedikit, meluruskan makhluk-makhluk yang memelencengkan umat manusia, agar dia mengikuti dengan tata cara kami sendiri. Karena Karawang Misteri siap untuk meluruskan makhluk-makhluk yang telah menjerumuskan. Ya. Kenapa tadi saya menunjukkan tidak memberi usaha itu hanya kias. Merah itu adalah Iya. maka pergunakan amarah kita. Jangan sampai amarah kita emosi kita beruap-uap karena perbuatan saudara. Alhamdulillah. Untuk KM 20, untuk Karawang Misteri 20, alhamdulillah nggak terlalu itu tentang masalah pusat gitu. Karena saya bikin kita bahkan guru besar saya, bila pusaka itu adalah milik kamu, hak kamu, dengan atas izin Allah itu pun akan datang. Tapi bila mana itu pusaka bukan milik Anda, dengan cara apapun tidak bisa. Biar semua orang dikasih kepada atau Nawang Wulan. Kenapa? Saya berani dengan Putri Nawang Wulan karena saya ada hubungan dengan Joko Tarub, karena dia adalah pemimpin kami. Dan ketika itu beliau pun diutus oleh Ratu Pantai Selatan untuk mengganggu, untuk mengganggu Raden Maulana. Itu pun diutus dari Roro Kidul beserta anak buahnya para jin-jin makhluk halus. Karena Raden Maulana akan membangun suatu hutan yang aslinya kuasa Ratu Pantai Utara itu di Pekalongan. Pekalongan, insya Allah. Nanti insya Allah suatu saat Pekalongan. Apakah saya bisa berdialog? Silakan. Ah, benarnya. Jadi tadi kan saya tidak menyimak dari awal. Dengan siapa ini? Maaf. Saya Iya. dan saya Aki aja. Aki aja. laki-laki. Aki aja. Aki aja. Terus dengan tangan seperti ini menandakan Gak usah gitu ya, itu nanti urusan pribadi saya. saya mau nanya tentang
satu lagi yang kesini. Mungkin kan maaf, aku juga sekarang udah jadi sebangsa sama, ya kan tahu lah sedikit kebenarannya, itu pun hanya menjadi wawasan buat kami. Itu satu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Terus keberadaan dan sedikit saja kebenaran untuk menambah wawasan saja. Kemana mereka? Mm-mm. Mm-mm. Lalu beliau membawa ke Mm-mm. istana Mm-mm. sama hal sepertinya pesawat. Ya paham. Maaf, satu kali lagi ya, kaitannya masih dengan seputaran kerajaan gaib yang di lautan. Kan Dewi Lanjar, Bloro masih di bawahnya. Seperti yang tadi sebut, Dewi Nawang Wulan. Orang menyebutnya Hajah Kencana. Bagaimana hajahnya? Saya tanya itu, dari mana hajahnya? Bisa Anda jawab satu itu, dari mana hajahnya? Kalau paham dari selatan, dulu dia terkenal dengan Rojonogo. Rojonogo sakti, dari mana? Sakti hanya milik Allah. Coba Anda gua lebih dalam agar tidak ada pemelencengan akidah. Nah, mereka itu masih di bawahnya Dewi Angin-Angin, Nimas Mayang Sari, Dewi Kandita. Semua itu di bawahnya. Apa mungkin ketika ada pemelencengan meminta kepada selain Allah, atasannya tidak tahu? Tidak mungkin bagi saya. Dia tahu. Jadi jangan ada unsur manipulasi. Yang sebenarnya aja saya minta sedikit, hanya ingin menambah wawasan. Anda bilang tidak ada hubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Mereka itu di bawah semua. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang banyak meminta ini. Walaupun tawasul, masih banyak wali aulia Allah untuk dijadikan jembatan. Walaupun dia af'al, dia juga sama ciptaan Allah. Tapi sekarang dia sudah menjadi sebangsa jin. Maksud saya itu, sekalian saja mengguar semua sampai ke atasnya. Jangan setengah-setengah berhubungan dengan Dewi Lanjar dari Patembahan Senopati. Ketika dia ingin membuka, dia harus ada izin dulu ke Pantai Selatan. Alhamdulillah saya masih berada di wilayah utara, hingga banyak aulia Allah. Jadi tidak seperti selatan, daerah selatan Jawa Selatan sana yang paham sudut pandangnya masih jauh. Alhamdulillah saya masih berada di utara, dan saya genggam utara. Ada wali-wali Allah di utara itu. Jadi jangan memanipulasi. Anda terlalu membela leluhur yang ingin menjadi Tuhan. Saya minta penjelasan aja yang disebutkan. Terus tadi yang saya utarakan, apa Anda paham? Jadi tidak bisa dibeberkan gitu. Ya udah, nggak apa-apa kalau emang tidak bisa dibeberkan. Kalau Anda tidak mau membuka, jadi biar jangan nanggung gitu.
Jangan sampai terputus sampai tadi yang Anda sebut. Sampai Dewi Nawangwulan adalah dia. Dia adalah dia. Ya sama saja. Seperti sama saya di saya. Mbah Keputihan adalah masih Mbah Buyut Bodas masih Habib Luar Batang. Sama saja dengan seperti itu kalau Anda bilang Dewi Nawangwulan, Haja Kencana Sari, Ratu Pantai Selatan, Rojo Nogosakti, Ratu Kidul. Si Kidul mungkin saya mau bilangnya. Saya agar tidak ada pemelencengan. Kami baru Karawang Misteri membuat konten, tontonan di halayak masyarakat. Tapi kami ingin menggebrak. Ini loh, kami orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang hina, dina, tidak mengerti apa-apa tentang hazanah gaib, tentang ilmu Allah pun kami tidak punya. Tapi kami ingin membuka misterinya Karawang. Ini masih seputaran utara, masih ada Karawang. Ya udah, makasih. Kalau Anda Paham saya. Iya. Maaf ya. beliau bersembunyi sosok-sosok spiritual yang benar-benar dari Allah. Beliau dicaci maki. Iya, ini kan persepsi, namanya sudut pandang. Setiap allazi qadara fahada. Allah yang menentukan kadar dan masing-masing diberi petunjuk. Masing-masing ada kaidah masing-masing di surat Al-A'raf. Enggak saya petunjuk ini. Maaf, sama Bapak Meneng, sama ini semuanya beda. Karena Allah yang menentukan kadar, baik buruknya, dan ada kaidah kata masing-masing diberikan petunjuk. Kalau maaf, petunjuk kepada saya, pembelajaran kepada saya tentang sebangsa jin, sebangsa gaib itu yang saya dapatkan. Makanya saya berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Karena masing-masing petunjuk tidak mungkin sama. Makan kita beda, kehidupan, sudut pandang, pemikiran kita pun beda. Jadi tidak menjadi suatu perdebatan. Apakah nasi, beras hanya menjadi nasi? Tidak. Bisa menjadi kupat, bisa menjadi bubur. Itulah. Belum yang tersirat. Jadi itu baru yang kesimpulannya tersirat. dia bertanya belum waktunya, berarti kan seperti itu. Mungkin kalau istilahnya benar-benar kita untuk mengetahui suatu saat pun ya pasti ya kan tahu kan gitu. Atas izin Allah bersuatu saat. Suatu saat kalau Allah akan muncul ketika goyah. Saya merasa sedih. Saya jin terus terang. Tapi saya Tapi mungkin cukup ya. Jangan terlalu dibeber luaskan. Udah pertanyaannya Cukup lah. jika kalian seorang spiritual tidak membeberkan seperti itu, Iya paham. karena para karama tidak ingin beliau diketahui di mana tempatnya. Suatu saat ketika dunia ini goyah, mereka akan muncul dengan datangnya Dajjal.
Jadi perbatasan pantai utara itu mana sih? Perbatasan pantai utara tuh. Maksudnya perbatasan kerajaan atau perbatasan wilayah? Wilayah. Perbatasan wilayah sampai bisa dibeberkan itu. Ya udah. Belum waktunya berarti ya, karena Anda berbicara waktu hakikatnya karena Allah untuk menguntaikan satu persatu A ke B ke C ke D ke F ke G. Saya memaklumi ketika atas izin Allah sudah dikehendaki tinggal kun fayakun, maka dengan lewat ilafah apapun itu menjadi petunjuk buat kami. Lion Air sudah. Terus ada nggak suatu amanah untuk tentang kami, untuk kami kan si A seperti ini, bagaimana tambahannya, bagaimana masukannya, untuk kami evaluasi. Saya bilang tidak tadi, iya. Kita kenal dia mana bisa pakai nama Karawang Misteri 20. Justru sedikit demi sedikit supaya masyarakat Karawang itu kan tidak terlalu gelap tentang masalah sejarah Karawang. Dalam arti misterinya itu kan masih dalam selimut kan itu. Makanya saya berani keluar kandang. Saya menginginkan sedikit demi sedikit supaya masyarakat Karawang itu tahu dengan misterinya bahwa di Karawang ini masih banyak misteri-misteri yang masih belum bisa dibukakan. Makanya Karawang Misteri 20 masih bisa, baru cuman bisa untuk menjelajah seperti ini kan itu. Belum secara terbuka, secara nyata, karena Misteri Karawang ya itu kita masing-masing jalannya kan, ada cara dakwah, cara menjatuhkan orang, dan cara seperti ini sama-sama ibadah. Jadi Tidak ada yang apa? Maaf ya, saya agak terjemahin. Jadi suatu kota di Indonesia, satu kota itu ada Karawang, ada Banten, ada Cirebon, Demak. Itu bukan mempunyai ya, berarti ada suatu kelebihan dari Allah ya, seperti ilmu, pengetahuan mungkin dan sebagainya. Saya nggak bisa untuk menyebutkan ilmu untuk aroma itu, tidak bisa. Gantian mau.
Itu ya mungkin seperti itu ya. Ada satu yang kasih Allah sedikit kelebihan itu. Karena banyak-banyaknya para aulia dulu yang mempunyai karomah. Gitu. Ya mungkin dengan adanya Karawang Misteri jadi bisa agak dibuat sedikit ya. Pernah dengar Demak kehilangan tanah hitam? Enggak. Kalau tahu. Boleh. Apa pesannya? Enggak apa-apa, saya hakikatnya setiap keluar lisan kata dari bebek, dari kucing, dari jangkrik itu menjadi guru buat saya. Itu menjadi guru. Tidak saya gitu. Berit lancar orang. Iya, dari berit, dari angin pun ketika saya ingat kepada Allah itu guru saya. Iya, amin. Insya Allah karena Allah. Allah selalu melindungi kalian. Alhamdulillah. Berpegang teguhlah kepada ayat-ayat Allah. Niscaya kalian tidak akan tersesat. Jadi maksudnya itu kita jangan terlalu mengandalkan khobar-khobar ya. Jadi pedoman Al-Quranul Karim itu Al-Huda petunjuk, Asyifa penyembuh. Tetap Al-Quranul Karim, beriman kepada Al-Quran. Mungkin maksudnya seperti itu. Ayat kita subuh. Sudah. Terus mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Maaf saya mah kemungkinan kalau saya kan tentang masalah agama kurang mendalami. Cuman yang saya mendalam adalah kanuragan. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak bisa terbang, akhirnya Allah cabut kekuatan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ya, Jadilah seperti siapa? Biar diterjemah itu suaranya. jadilah seperti Nabi Ibrahim. Jadilah seperti Nabi Ibrahim. Nah, perilakunya ketika masih hidup gitu untuk bisa untuk kita ikuti ya. Seperti Sifat-sifat Rasulullah Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk warga sekitar narasumber, Pak Yadi ada yang mau ditanya Pak? Lagi kantor ke toilet. Oh lagi kan. terus kan, tapi di umum ya. Karena kalau pertanyaan saya kadang-kadang masih banyak pertanyaan-pertanyaan kan. Kalau makam apa Pak?
makam di situ kenal, makam bah kerudung apa kerudung yang di situ tuh. Terus ada yang bibir tambah gitu. Anda mengetahui? Tidak. Berarti Anda yang bilang itu. Iya, karena ketika saya bilang di darat, karena tidak tinggal set gitu ya. Semasa Anda tinggal, sekarang Anda tinggal di sini, padahal Anda tinggal di Cirebon kan gitu ya. Iya, ketika saya bilang Anda tinggal di Cirebon, saya di Garut. Karena Anda sih nggak butuh 1 menit, tinggal 1 detik, tinggal Anda di Cirebon, di Garut. Seperti itulah. Terus apa yang mau diungkapkan? Yang tidak keluar narasi atau koridor yang berlebihan. Tidak ada suatu penyinggungan kemanapun. Iya, ini jailun fil ardi khalifah, ya benar. Jangan minta nasihat itu apa itu kepada makhluk-makhluk Iya, iya, walaupun itu sosok karomah, walaupun itu qarina ya. Kalau pertanyaan boleh langsung. Oke, saya bertanya. Tapi saya tentang Nafis Ismail. Apakah masuk dalam Ada kamera mah simpel ya, Pak.